Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, di channel YouTube kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dari sejarahnya. BBMS didesain pada awal tahun 1960-an, disebut sebagai penyimpanan data integrasi. Kemudian tahun 1973, Conference on Data System menerima sebuah penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer, dan pada akhir 1960 IBM mengembangkan sistem manajemen informasi. Nah, itu merupakan representasi data pada kerangka kerja yang disebut dengan model data hierarki. Dalam waktu yang sama, dikembangkan sistem SADRE sebagai hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika. Sistem ini memungkinkan user untuk mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Kemudian pada tahun 70, Charcot di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan model data relasional. Tahun 80-an, karena menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian dari proyek sistem R. SQL distandarisasi di akhir tahun 80-an dan oleh American National Standard Institute atau disingkat dengan ANSI, dan sudah merupakan bagian dari ISO International Standard Organization. Pada akhir 80-an dan permulaan 90-an banyak bagian bidang sistem basis data yang dikembangkan. Penelitian basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data. Pada tahun 1999, James Crane memenangkan Turing Award untuk kontribusinya pada manajemen transaksi DBMS. Nah, ini keuntungannya. Dari segi performa, DBMS merupakan data yang dapat disimpan cukup besar dan penggunaannya lebih efisien. Secara integritas, data lebih terjamin penggunaan DBMS. Masalah redundansi yang sering terjadi dalam DBMS yang berulang sama dalam database mengakibatkan media penyimpanan data. Yang ketiga, independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah. Sentralisasi. Semua data akan terpusat dalam satu bagian. Data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Keamanan lebih fleksibel pada file sistem operasi. Keuntungannya, pengaksesan efisien terhadap data, sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Keamanan, karena data dikendalikan oleh DBMS, dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi field atau yang melekat itu akan ditolak. Jika field kelamin dinyatakan berupa P atau W, maka penyimpanan L ke field tersebut dengan sendirinya akan ditolak. Administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi dan redundansi dapat diminimalkan. Macam-macam DBMS. Yang pertama, MySQL. Kalau kalian menginstal Exam, tentu kalian akan tahu kalau itu merupakan bagian dari MySQL, yang merupakan perangkat lunak manajemen sistem basis data, di mana ada multi-thread, multi-user, dan sekitar 600 juta instalasi di seluruh dunia. Membuat MySQL sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi General Public Lisensi, tetapi juga ada yang menjual di bawah lisensi komersial. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, yaitu MySQL AB. MySQL AB memegang penuh hak cipta hampir semua atas kode dan sumbernya. Kedua orang Swedia dan orang-orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah David Axmark, Alan Larsson, dan Michael. Kelebihannya, free atau bebas di download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dari banyak komunitas,
kualitas, kemudian manajemen database, mendukung transaksi, perkembangan software yang cukup cepat. Yang kedua, di BMS adanya Oracle. Oracle yang mulai populer tahun sekarang merupakan di BMS paling rumit dan paling mahal di dunia. Namun banyak orang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle karena mereka lontarkan mengenai Oracle antara lain terlalu sulit digunakan, terlalu lambat, dan terlalu mahal. Oracle adalah database management system untuk mengolah informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Dapat bekerja dengan client server, menangani manajemen space yang besar, mendukung akses data secara simultan, performa transaksi yang tinggi, menjamin kesediaan yang terkontrol. Yang ketiga adalah Firebird. Itu merupakan aplikasi RDBMS yang bersifat open source. Awalnya perusahaan Borland yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya Interbase 6 dengan sifat open source, namun tak kenapa tiba-tiba Borland tidak lagi mengeluarkan versi Interbase secara open source, justru kembali ke pola komersial. Tapi saat yang bersama, programmer tertarik dengan source code Interbase. Lalu membuat suatu tim untuk mengembangkan source code database ini, kemudian akhirnya diberi nama Firebird. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat relasional database yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data, kemudian pengoperasionalnya, membuat ini menjadi pilihan para database administrator. Visual Fox Pro. Pada tahun 84, Fox Pro memperkenalkan Foxbase untuk menyaingi DBase 2. Pada saat itu, Foxbase hanyalah perangkat lunak kecil yang berisi bahasa pemrograman. Fox Pro memperkenalkan GUI pada tahun 1989. Fox Pro berkembang menjadi Visual Fox Pro pada tahun 1995. Visual Fox Pro 6.0 dilengkapi dengan kemampuan untuk interaksi desktop dan client server dan dapat juga membangun aplikasi berbasis web. Database Desktop Paradox merupakan program add-in yang terpisah yang langsung dapat ke Borland. Pada database desktop beberapa DBMS yang terintegrasinya di dalam antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual DBase, Fox Pro, MS SQL, Oracle, MS Access, DB2, dan Interbase. Dari beberapa DBMS tersebut, kita akan memilih salah satu itu Paradox yang akan dibahas lebih lanjut, khususnya Paradox 7. Dalam Paradox 7 ini, pada satu file database hanya mengizinkan satu tabel, berbeda dengan lain yang mengizinkan beberapa tabel pada satu file database seperti MS Access. Tujuan adalah menyediakan tinjauan abstrak dari berbagai user. Jadi sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan, dirawat, tetapi data dapat diambil dengan efisien. Pertimbangannya, merancang struktur data yang kompleks tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Beberapa masalah bila tidak menggunakan data yang terpusat seperti adanya duplikasi data, hubungan antara data tidak jelas, organisasi data, dan update menjadi rumit. Jadi tujuan dari pengaturan data menggunakan basis data sebagai berikut. Menyediakan penyimpanan data yang dapat digunakan oleh organisasi yang sekarang dan masa yang akan datang, kemudian pemasukan data, pengalian data, pengamanan data.